إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa kita telah berada di akhir-akhir dari bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan ini bulan yang penuh dengan ibadah-ibadah yang mulia. Dan di antaranya ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Allah Azza wa Jalla mensyariatkan kepada hamba-hambanya zakat yang mereka keluarkan setelah mereka selesai dari melakukan ibadatus siyam, ibadah berpuasa pada bulan Ramadan, dan ibadah al-qiyam, ibadah melakukan salat di malam hari pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, pada kesempatan khutbah yang mulia ini, kita akan menyebutkan beberapa ahkam, beberapa hukum-hukum dan perkara-perkara penting yang berkaitan tentang zakatul fitri. Ketahuilah ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah ini. Ada padanya manfaat-manfaat yang dimana manfaat tersebut terkadang seseorang mengetahui hikmah di baliknya, dan juga terkadang seseorang tidak mengetahui apa hikmah dari ibadah tersebut. Namun ibadah ini, zakatul fitri, yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada hamba-hambanya, telah jelaskan hikmah dalam hadis dalam hadis Ibnu Abbas, riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tuhratan lis-shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakatul fitri sebagai pensuci untuk orang-orang yang berpuasa minal lagwi war rafath, dari dosa dan perbuatan-perbuatan sia-sia, wa tu'matan lil masakin. Juga zakatul fitri di antara hikmahnya adalah untuk memberikan kesenangan, keluasan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Maka pada hadis tersebut ibadallah, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan apa hikmah dari zakatul fitri setelah seseorang selesai dari berpuasa pada bulan Ramadan. Bahwasanya hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan kita. Allah Azza wa Jalla ingin membersihkan kita dari dosa-dosa, kekurangan-kekurangan selama seseorang berpuasa pada bulan Ramadan, sehingga manfaatnya ibadah Allah kembali kepada orang yang berpuasa itu sendiri. Manfaatnya kembali kepada orang yang mengeluarkan zakat tersebut. Kemudian hikmah yang kedua adalah
kita ingin memberikan kesenangan dan keluasan, kegembiraan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain, yang dimana bisa jadi pada hari raya mereka tidak memiliki makanan ataukah tidak memiliki sesuatu yang mereka bisa rasakan sebagaimana yang dirasakan oleh kaum muslimin yang lain. Sehingga ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakatul fitri. Kemudian ibadallah, ketahuilah zakatul fitri adalah suatu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi setiap orang, bagi setiap muslim, baik lelaki maupun perempuan, besar maupun kecil, orang-orang yang merdeka bahkan orang-orang yang budak, semuanya wajib untuk mengeluarkan zakatul fitr. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakatul fitr sa'an min sya'ir aw sa'an min tamrin ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Kata Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr 1 sa' dari gandum ataukah 1 sa' dari kurma. Untuk siapa ibadallah? Siapakah yang wajib untuk mengeluarkan zakatul fitr? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakat tersebut wajib ala kulli abdin aw hur, orang-orang yang merdeka atau ke orang-orang budak, zakarin aw unsa, lelaki atau ke perempuan, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimun. Sehingga setiap muslim, baik lelaki maupun perempuan, besar maupun kecil, mereka adalah hamba saya, budak, semuanya wajib untuk mengeluarkan zakatul fitr. Karena ini adalah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada hamba-hambanya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ibadallah, adapun yang dikeluarkan pada zakatul fitr telah datang penjelasannya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, kunna nukhriju zakatal fitr sa'an min ta'amin aw sa'an min sya'ir aw sa'an min tamrin aw sa'an min aqid aw sa'an min zabib. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, dahulu kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami membayar zakatul fitr, maka kami mengeluarkan 1 sa' dari makanan. Para ulama kita mengatakan at-ta'am yang dimaksudkan pada hadis tersebut ay mimma yaqtatuhun nas, dari makanan pokok manusia, disesuaikan dengan makanan pokok manusia pada suatu tempat. Kata Abu Sa'id, mereka mengeluarkan 1 sa' dari makanan, ataukah 1 sa' dari gandum, ataukah 1 sa' dari kurma, ataukah 1 sa' dari kurma yang telah dikeringkan, ataukah 1 sa' dari al-aqid, yaitu susu yang telah dikeringkan, ataukah keju. Sehingga pada hadis tersebut Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan dan mengkhabarkan, ataukah sahabat menjelaskan bahwasanya mereka keluarkan sebagai zakatul fitr di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah makanan pokok manusia, imma itu berupa beras, ataukah gandum, ataukah kurma, ataukah zabib, kurma yang telah dikeringkan, ataukah al-aqid, yaitu susu yang telah dikeringkan. Sehingga para ulama kita rahimahumullah menjelaskan bahwasanya seseorang tidak boleh mengeluarkan zakatul fitri berupa uang, dikarenakan di masa Nabi alaihi salatu wassalam mereka memiliki mata uang berupa dinar dan dirham. Namun Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mengeluarkan zakatul fitri berupa makanan pokok yang menjadi makanan utama di suatu tempat. Sehingga mengeluarkan zakatul fitr dengan uang, para ulama kita mengatakan dia adalah sesuatu yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ibadallah, berapakah yang dikeluarkan di dalam zakatul fitr? Telah lewat hadis-hadis yang menjelaskan
bahwasanya di dalam zakatul fitri yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah adalah 1 sa'. Dan 1 sa' ibadallah adalah ukuran yang dimana dia kembali kepada volume sesuatu. Sehingga para ulama kita mengatakan 1 sa' yang mu'tabar, yang dianggap adalah sa' orang-orang ahlul Madinah. Dan 1 sa' dia setara dengan 4 mud. Dan 1 mud para ulama kita mengatakan dia adalah gabungan 2 tangan orang-orang yang dewasa. Sehingga para ulama kita mengatakan 1 sa', nah di masa kita ini dia setara dengan 4 mud. Dan 4 mud ya ketika kita ingin ukur dengan beratnya, maka beratnya kurang lebih sekitar 2,5 kilo. Ataukah kalau seseorang ingin mengukur dengan 6 liter, maka 1 sa' ya sekitar 3,5 liter. Sehingga ibadallah, inilah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi setiap hamba, yang dimana kewajiban tersebut Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi hamba-hambanya, yang dimana manfaatnya kembali kepada kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, "Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minhum." Agar kenikmatan-kenikmatan berupa harta, berupa keluasan harta hanya tidak dirasakan oleh orang-orang yang kaya. Sehingga dengan zakatul fitr seseorang berbagi kepada saudara-saudara kaum muslimin yang lain dari orang-orang al-fuqara dan orang-orang yang miskin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya di antara ahkam, hukum-hukum yang berkaitan tentang zakatul fitr, yaitu siapakah yang berhak untuk menerima zakatul fitr. Telah berlalu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr kepada umatnya, dan di antara tujuannya adalah tu'matan lil masakin, untuk memberikan makan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Sehingga di dalam zakatul fitr yang berhak untuk menerimanya hanyalah al-fuqara wal masakin, hanya orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Adapun amil zakat, begitu pula orang-orang yang berjihad fi sabilillah atau muallafati qulubuhum, orang-orang muallaf, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan zakatul fitr. Berbeda halnya dengan zakatul mal. Adapun zakatul mal, maka amil zakat mereka memiliki bagian di dalam mendapatkan zakatul mal. Begitu pula al-mujahiduna fi sabilillah, orang-orang berjihad fi sabilillah. Begitu pula al-muallaf dan selainnya dari orang-orang yang berhak mendapatkan zakatul mal. Adapun zakatul fitr, maka yang berhak untuk mendapatkannya sebagaimana dalam hadis tadi hanyalah orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kemudian ibadallah, kapan waktu seseorang mengeluarkan zakatul fitr? Para ulama kita mengatakan zakatul fitri dari namanya seseorang dapat mengetahui bahwasanya zakat tersebut dikeluarkan ketika seseorang telah al-fitr, ketika seseorang telah selesai berbuka, selama dia berpuasa selama bulan Ramadan, dia al-fitr, dia berbuka dan dia ingin berhari raya. Sehingga awal waktu dari zakatul fitri adalah ketika seseorang telah selesai dari menunaikan ibadah puasa selama bulan Ramadan. Hanya saja para ulama kita mereka mengatakan bahwasanya diperbolehkan bagi seseorang untuk mengeluarkan zakatnya 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya. Dan hal ini adalah perbuatan para sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kata para salaf bahwasanya kanu yu'tuna qabla al-fitri biyaumin aw yaumin. Dahulu sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka terkadang mengeluarkan zakatul fitri mereka
1 hari ataukah 2 hari sebelum berhari raya. Sehingga bagi orang-orang yang ingin mengeluarkan zakatul fitri mereka, waktu yang paling utama adalah ketika seseorang telah selesai dari berpuasa pada bulan Ramadan. Ini adalah waktu zakatul fitri. Namun diperbolehkan dia mengedepankan 1 hari atau 2 hari sebelum berhari raya. Kemudian terakhir ibadah Allah, di antara ahkam yang perlu kita ketahui yang berkaitan tentang zakatul fitr, yaitu kapan waktu terakhir seseorang mengeluarkan zakatul fitri. Dalam hadis Ibnu Abbas juga Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengeluarkan zakatul fitri setelah seseorang melakukan salat hari raya, setelah seseorang melakukan salat Idul Fitri, maka zakat tersebut dianggap seperti zakat biasa, dianggap sebagai sedekah-sedekah biasa. Sehingga para ulama kita mengatakan akhir dari waktu mengeluarkan zakatul fitri yaitu sebelum seseorang keluar dan pergi melakukan salat hari raya. Inilah beberapa ahkam yang kita butuhkan sebelum seseorang melakukan ibadah tersebut, agar seseorang melakukan ibadah tersebut ibadah Allah di atas ilmu, agar dia tidak salah di dalam melakukan ibadah yang mulia ini. Semoga dengan seseorang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian setelah itu dia mengeluarkan zakatul fitri, Allah Subhanahu wa taala membersihkan dia dari dosa-dosanya, dari kesalahan-kesalahannya dan kekurangan-kekurangan selama dia melakukan ibadah tersebut. Nas'alullah ta'ala an ya'fu anna wa yaghfira lana wa nas'alullah ta'ala an yataqabbala a'malana. As'alullah ta'ala an yatawaffana 'ala al-islam wa sunnah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah